Halo semuanya, perkenalkan saya Grace Delvia Yoel, mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NPM 2240402037 dari Lokal A5. Pada video kali ini, saya akan membahas secara mendalam tentang rantai pasokan atau supply chain management. Siap untuk menyelami dunia yang kompleks namun menarik ini? Di sini saya akan membahas 8 poin penting yang akan membantu kita memahami bagaimana produk yang kita gunakan sehari-hari bisa sampai ke tangan kita. Yuk tonton sampai habis, dan video pembelajaran ini akan saya buat dalam bentuk animasi agar lebih menarik. Selamat menonton! Apa itu supply chain management? Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah produk yang kita gunakan bisa sampai ke tangan kita, mulai dari bahan mentah hingga menjadi produk jadi? Ada sebuah jaringan kompleks yang menghubungkan semua prosesnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Bayangkan sebuah rantai yang panjang. Setiap mata rantai mewakili satu tahap dalam proses produksi dan distribusi, mulai dari pemasok bahan baku, pabrik, gudang, hingga sampai ke tangan konsumen. Strategi perusahaan dan supply chain management. Setiap perusahaan memiliki strategi bisnis yang berbeda-beda. Nah, supply chain management ini berperan penting dalam mendukung tercapainya strategi tersebut. Misalnya, jika sebuah perusahaan ingin menjadi pemimpin pasar dengan produk yang selalu tersedia, maka supply chain management harus memastikan ketersediaan bahan baku, efisiensi produksi, dan distribusi yang cepat. Supply chain pada penyedia layanan. Tidak hanya perusahaan manufaktur, penyedia layanan juga memiliki supply chain management. Misalnya, sebuah restoran cepat saji memiliki supply chain yang mencakup pemasok bahan makanan, peralatan dapur, hingga jasa pengiriman. Pengelolaan supply chain. Mengelola supply chain itu tidak mudah. Ada banyak faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada perencanaan, yaitu memastikan semua aktivitas berjalan sesuai jadwal. Dan yang kedua pengadaan, memilih pemasok yang tepat dan mendapatkan bahan baku dengan kualitas terbaik. Yang ketiga produksi, yaitu mengoptimalkan proses produksi agar efisien dan efektif. Dan yang keempat distribusi, mengirimkan produk ke tempat tujuan dengan tepat waktu dan biaya yang efisien. Dan yang terakhir ada pengembalian, yaitu mengelola produk yang dikembalikan oleh pelanggan. Strategi supply chain. Ada beberapa strategi supply chain yang bisa diterapkan oleh perusahaan, antara lain outsourcing, meminta bantuan pihak ketiga untuk mengelola sebagian atau seluruh aktivitas dalam supply chain. Just in time, menghasilkan produk hanya sesuai dengan permintaan, sehingga mengurangi biaya penyimpanan. Lean manufacturing, meminimalkan pemborosan dalam setiap tahap produksi. Agile supply chain, mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat.
Teknologi informasi pada supply chain management. Teknologi informasi sangat penting dalam mengelola supply chain. Dengan bantuan teknologi, perusahaan dapat mengelola data dengan mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data tentang seluruh aktivitas dalam supply chain. Meningkatkan visibilitas dengan melihat secara real-time kondisi supply chain. Dan mempercepat proses dengan otomatisasi berbagai aktivitas. Mengukur kinerja supply chain. Untuk mengetahui seberapa baik kinerja supply chain, perusahaan perlu melakukan pengukuran. Beberapa metrik yang umum digunakan adalah: yang pertama, persentase pengiriman yang tepat waktu. Yang kedua, tingkat kepuasan pelanggan, kecepatan perputaran persediaan, dan yang terakhir, total biaya yang dikeluarkan untuk mengelola supply chain. Supply chain dalam industri. Setiap industri memiliki karakteristik supply chain yang berbeda. Faktor-faktor seperti jenis produk, lokasi pasar, dan tingkat persaingan akan mempengaruhi desain dan pengelola supply. Misalnya, industri makanan memiliki persyaratan yang ketat terkait keamanan pangan, sedangkan industri elektronik memiliki siklus hidup produk yang sangat pendek. Jadi, kesimpulannya adalah supply chain management adalah kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Dengan memahami konsep dan strategi supply chain management, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pelanggan. Baiklah, demikian video pembelajaran yang dapat saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi industri. Sekian dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya.